Saya izin menyampaikan materi berdasarkan pointer saja, karena kemarin Bang Rusdi menyampaikan informasi kita mau webinar. Saya coba kulik-kulik dalam waktu yang singkat, jadi barangkali PPT-nya tidak terlalu menarik, mohon maaf, karena coba dibuat ala kadarnya, tapi eh, barangkali poin-poin ini yang bisa kita pahami bersama. Putusan MK itu bicara mengenai apa, kira-kira begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bro Tri, dan saya mengulangi kembali, sampai pada sebelum Januari 2024, saya sebagai salah satu kuasa pemohon Gekanas. Jadi, kalau kita melihat putusan MK ini, jadi kita bisa melihatnya, sorry, saya bisa ke slide berikutnya. Jadi, kita bisa melihatnya itu berdasarkan tidak hanya putusan 168, tapi juga kita akan melihat putusan 40, di mana salah satu kuasanya adalah saya, yang bersama dengan pemohon pemohon dari Gkanas lainnya. Juga ada beberapa tim kuasa yang hadir di sini, tadi saya lihat, nanti bisa menambahkan, dan pemohon 61. Itu yang perlu dicek. Sekaligus juga bisa dicek putusan 91 2020, yang mana mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang 11 2020. Di sana ada pertimbangan hukum yang kalau kita katakan sebagai ratio desidendi gitu ya, maupun obiter diktanya bisa kita pakai, istilahnya begitu, dalam konteks penelahan lebih lanjut dampak putusan MK. Termasuk juga putusan nomor 103 2021. Jadi saat rame-rame Omnibus Cipta Kerja itu lahir, kan juga ada yang mengajukan permohonan di MK. Lalu tibalah putusan 103 kalau tidak salah dari kawan-kawan KSBSI. Nah, itu ada lebih dari satu hakim yang menyampaikan pendapatnya secara dissenting ya, berbeda. Nah, itu nanti kawan-kawan atau kita semua bisa tarik dalam konteks putusan 168 ini gitu ya. Bagaimana tindak lanjutnya terhadap putusan 91 maupun 103. Saya mau mention itu, mengingatkan itu agar kita bisa melihat putusan ini secara lebih holistik gitu ya. Jadi bacanya satu nafas, kurang lebih begitu. Selain tentu kita nanti akan diskusi, saya mencoba menyampaikan beberapa usulan perihal tindak lanjut putusan MK, bagaimana kita memaknainya. Tadi Pak Hermawanto sudah menegaskan dalam konteks tindak lanjut memang secara UUD 24C itu ada redaksional yang memang bisa jadi diabaikan atau seperti apa, nanti kita bisa diskusikan. Dan yang paling awal saya ingin bicara soal riwayat regulasi cipta kerja. Ini rasanya penting agar kita sama-sama paham sebelum pada ujungnya kita bicara Undang-Undang 6 2023 itu, yang merupakan penetapan persetujuan Perpu 2 2022, kita bisa sama-sama paham bagaimana regulasi cipta kerja itu lahir sampai pada akhirnya keluar putusan 168, 40 maupun 61 tahun 2023. Nah, dalam ceritanya situasi ini kebetulan juga kami mengalami proses judicial review beberapa kali juga, termasuk di dalam rangkaian putusan 91. Jadi mungkin lebih banyak bisa bercerita, nanti bisa kawan-kawan tambahkan juga tim kuasa yang hadir di sini. Jadi 11 2020 itu kan putus secara formil ya pengujiannya di dalam perkara 91. Itu ada 5 atau 6 perkara lainnya lah. Cuman 91 itu kemudian dipakai karena perkara yang lebih awal, kurang lebih begitu dalam konteks formil. Yang melahirkan putusan menurut MK itu inkonstitusional tapi bersyarat. Nah, ini nanti bisa kita kaitkan dalam konteks 2 tahun yang memaknai bersyaratnya itu bagaimana konsekuensi hukum lanjutannya. Karena ketika kita bicara putusan 91 itu juga bahkan secara amar loh, bukan dalam pertimbangan saja, di amar menyatakan dengan tegas, koreksi jika saya salah gitu ya. 2 tahun memerintahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, ini tidak ada nih dalam konteks 2 tahun itu dimasukkan dalam amar, tapi masuk dalam pertimbangan ya gitu ya. Nah, apa yang dikatakan inkonstitusional bersyarat itu dalam catatan saya ini ada 3. Ini kawan-kawan semua bisa cek ya, rekan-rekan sekalian. Putusan MKY itu nomor halaman 412 di bagian pertimbangan 319. Yang pertama, MK menyatakan tata cara pembentukan 11 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti. Sederhananya adalah metode omnibus itu nggak dikenal ketika kita kaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Iya. 12 2011.
yang saat itu terakhir diubah oleh 15 2019 Udah setengah gitu 12. ya. Iya, 12 2011. Nah, kemudian yang poin satu ini ketika dikatakan oleh Kelas MK, satu. akhirnya kan ada perbaikan. Jadi 13 2022, kurang lebih begitu. Metode omnibus pada akhirnya dilegalkan dalam konteks pembentukan undang-undang gitu ya. Nah, yang kedua, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi, ini yang dalam konteks persidangan saat itu, ketika membuat Undang-Undang 11 2020, pasca disahkan secara paripurna, RUU 11 2020 menjadi undang-undang oleh DPR, ternyata ketika disandingkan dengan Undang-Undang 11 2020 yang sudah ditandatangani oleh Presiden, dimasukkan lembaran negara, ada perubahan naskah yang secara substantif berbeda. Di bagian ketenagakerjaan saja banyak sekali itu perubahannya, bukan hanya titik koma. Kalau tempo hari ada perwakilan dari DPR kalau tidak salah, kalau perlu kami panggilkan tukang fotokopinya, ini hanya perubahan kertasnya saja gitu ya. Nanti kawan-kawan bisa cek risalahnya itu persidangannya. Ternyata dalam konteks pembuktian tidak demikian gitu ya. Bukan sekedar titik koma. Bahkan nanti ini mungkin saya akan lebih banyak ngomongin ini. Yang lebih substansi menurut saya adalah pendelegasian pembentukan perundang-undangan dalam aturan ke yang lebih rendah. Maksudnya begini, ketika kita membaca undang-undang kan terkadang didelegasikan dalam bentuk aturan yang lebih rendah, misalkan peraturan pemerintah. Nah, perubahan substansi itu kalau kita bandingkan di bagian tenaga kerjaan saja ya, saya tidak masuk ke bagian yang lain. Ada perubahan substansi yang tadinya ketentuan lebih lanjut mengenai X misalkan begitu ya, diatur dengan tolong di highlight menjadi kemudian diatur dalam, kira-kira begitu. Nah, yang seperti ini berubah dan kalau kita memahami ilmu peraturan perundang-undangan gitu ya, itu ada konsekuensi hukumnya yang berbeda ketika kita membentuk peraturan perundang-undangan yang ketika diatur dengan diatur dalam. Nanti kita bisa sama-sama search secara Google yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi lebih lanjut sesungguhnya terhadap peraturan pelaksana ketika kita memaknai itu. Dan yang terakhir bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap dalam konteks pembuktian saat itu dilakukan tidak terbuka dan segala macam ya, dan tidak ada partisipasi publik yang cukup. Nah, berkaitan dengan ini, eh, diamanatkan selama 2 tahun, sejak November 2021, maksimal, diperbaiki dalam bentuk undang-undang. Itu bahasa putusannya. Nah, sebelum 2 tahun, pada akhirnya kita sama-sama paham, dengan alasan keadaan darurat, saat itu Presiden justru malah menetapkan Perpu secara subjektivitas dan itu bagian dari subjektivitas clear soal alasan mendesak. Namun demikian secara nilai kan Perpu sama secara secara materi Perpu 2 2022 itu kurang lebih isinya tidak jauh banyak berbeda dalam konteks Undang-Undang 11 2020 gitu ya. Yang kemudian Perpu itu diuji secara politik oleh DPR menjadi Undang-Undang 6 2023 yang secara proses politik disetujui oleh DPR. DPR kan hanya punya dua pilihan saat itu, setuju atau tidak setuju. Tidak boleh setuju berubah A, tidak setuju dan segala macam. Dia harus setuju atau tidak setuju saja. Dan jadilah Undang-Undang 6 2023 yang kemudian kita diuji oleh Partai Buruh dan oleh GKNAS maupun oleh persorangan, kalau tidak salah mahasiswa saya itu perkara 61 yang merupakan penetapan Perpu 2 2022 menjadi undang-undang yang pada akhirnya keluarlah putusan 168, 40, dan 61. Kira-kira begitu. Riwayat singkatnya, ini biar kita sama-sama paham alur ceritanya gitu ya. Nah, ketika Undang-Undang 6 2023 itu masuk, dari Gekanas juga mengajukan pengujian saat itu secara formil dan material. Makanya kami masuk ke perkara yang lebih awal sesungguhnya, perkara 40, ada uji formil dan material. Dan kemudian belakangan masuklah perkara 61 dan 168 yang fokus ke material. Nah, saat itu barangkali ada bagian yang memang dilengkapi oleh perkara 61 dan 168 dari pengujian formil Gekanas sehingga MK memutuskan perkara 168 yang dianggap MK lebih banyak permohonannya dijadikan rujukan utama untuk memutus kira-kira seperti itu. Nah, namun catatan pentingnya adalah peraturan pelaksana atau aturan turunan dari Undang-Undang 11 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi itu kan melahirkan setidaknya 4 ketentuan ya, PP. PP 34 TKA, 35, 36, dan 37. 35 bicara PKWT Alidaya, 36 yang terakhir diubah oleh PP 51 mengenai pengupahan dan 37. Nah, 34, 35, 36, 37 ini lahir berdasarkan 11 2020 yang kemudian melalui aturan peralihan
Perpu Cipta Kerja dan Undang-Undang 6 2023 itu memang dinyatakan tetap berlaku kayak gitu ya. Nanti kita semua bisa cek itu masuk dalam pertimbangan putusan MK mengenai bagaimana PP ini. Namun menjadi penting agar kita sama-sama memaknai ini bisa secara holistik lebih utuh perihal keberlakuan Cipta Kerja, rasanya menjadi penting juga untuk kita bisa sama-sama plototin juga aturan pelaksananya. Dan itulah yang menjadi dasar eh, pemohon 40 dalam hal ini Kekanas memberikan penekanan besar mengenai keberlakuan Cipta Kerja tidak hanya melihat Undang-Undang 6-nya saja, tapi juga perlu mengecek peraturan pelaksananya ini PP. Karena secara praktis kami melihat saat itu PP yang menjadi aturan pelaksana Cipta Kerja justru memang lebih dominan dan memang bisa jalan Undang-Undang 6 itu karena PP-nya. Termasuk praktek-praktek pengadilan yang saat ini terjadi. Clear yang lebih banyak digunakan tentu PP 35-nya bisa kan bicara soal mengenai PHK-nya gitu ya. Maupun PP 36 bicara mengenai pengupahan. Nah, itu yang clear terjadi. Apakah itu jadi kewenangan MK? Secara letter luck kita cek memang bukan kewenangan MK. MK hanya punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. PP itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan undang-undangan di bawah undang-undang. Cuman ada konsekuensi. Selama undang-undang yang mau diuji di Mahkamah Agungnya itu masih diuji di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang 6, maka Mahkamah Agung nggak bisa menguji aturan pelaksana dari undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga ngunci lah tuh situasi itu. Di sisi lain, pernah juga praktek putusan MK, kalau tidak salah perkara 85 2015 atau 2013 saya lupa, mengenai pengujian Undang-Undang sumber daya air. Saat itu MK masuk ke pertimbangan peraturan pelaksana undang-undang juga untuk menguji lebih lanjut bagaimana undang-undang ini inkonstitusional atau tidak. Nah, itu yang kemudian didalilkan oleh GKNAS secara keseluruhan penting juga untuk melihat mengenai keberlakuan PP Turunan Cipta Kerja. Karena secara pribadi saya melihat Undang-Undang Cipta Kerja justru memang tidak bisa berjalan secara lancar ketika PP-nya sebagai aturan teknisnya tidak sekaligus dipermasalahkan atau dinilai secara konstitusionalitasnya, kira-kira begitu. Jadi, eh, jadi ini sebagai catatan awalnya untuk bahan diskusi kita. Nah, saya masuk ke pertimbangan pokok-pokok amar putusan yang tadi belum diulas ya. Ini saya izin untuk membuat secara sederhana saja model seperti ini agar mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama paham mengenai apa-apa saja yang dirubah. Ini pokok amar putusan ini saya kaitkan dengan putusan 168, 40 maupun 61 sekaligus gitu ya. Pertama, bicara mengenai isu tenaga kerja asing. Jadi secara gamblang kan ada isu tenaga kerja asing, isu PKWT, isu ahli daya, isu PHK gitu ya, beserta kompensasinya. Kira-kira 5 isu lah yang memang menjadi isu pokok dalam permohonan pengujian Undang-Undang 6 2023 ini gitu ya. Nah, dalam konteks permohonan isu TKA memang tidak diujukan oleh GKNAS saat itu. GKNAS memilih tidak punya cukup kajian saat itu menguji pasal 42, namun ternyata diuji oleh kawan-kawan Partai Buruh, sehingga pada akhirnya masuk dalam pertimbangan MK dan putusannya kita sama-sama lihat di 168 ya. Mengenai pasal 42, ini biar sama-sama kita paham. Ini saya singkat-singkat saja. Istilah pemerintah pusat di pasal 42 itu setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan selanjutnya disahkan oleh pemerintah pusat itu ditekankan oleh MK mengenai Menteri Ketenagakerjaan, kira-kira begitu. Lalu tenaga kerja asing di istilah di pasal 42 ayat 4 gitu ya. Itu dikatakan oleh MK, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia. Ini yang merah ini sebagai tafsiran konstitusional MK. Jadi sengaja saya akan berikan warna warna merah. Ini kalau yang ini pasal existingnya gitu kira-kira begitu. Ditekankan oleh MK hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Ini pasal 42. Saya cepat-cepat saja, ntar kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, bicara soal hubungan kerja udah mulai masuk di 56 ayat 3. Di 56 ayat 3 itu dikatakan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagai yang dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini ditekankan tadi juga sudah diulas oleh Pak Tarsidi mengenai soal 5 tahun itu memang secara praktik ditemukan memang 5 tahun di PP 35 juga gitu ya. Jangka waktu ini penekanan saja sebenarnya dari PP 35. Namun yang menarik sesungguhnya kalau saya coba melihatnya lebih luas,
Kalau kita cek sama-sama PP 35, PP 35 itu mengenai konsekuensi hubungan kerja yang PKWT, dia tidak hanya selesai ketika PKWT karena jangka waktu, tapi juga ada PKWT karena jenis pekerjaannya, termasuk PKWT karena keadaan lainnya. Jadi kalau saya coba pisahkan, itu ada tiga jenis PKWT di PP 35. Itu kita bisa cek semua dari pasal 5 sampai pasal 10 kurang lebih di PP 35. Dan masing-masing berbeda syarat dan kondisinya. Beda dengan 13 2003 yang di pasal 59 yang saya maknai secara akumulatif bicara jenis pekerjaan dan jangka waktu. Itu bicaranya akumulatif. Jadi manakala nggak terpenuhi, maka konsekuensinya ada perubahan status dan segala macam. Tapi di PP 35 rasanya dibikin terpisah tuh. PKWT karena jangka waktu, PKWT karena selesainya pekerjaan, gitu ya, dan PKWT karena jenis pekerjaan lainnya. Nah, itu secara konsekuensi tahun juga nggak secara tegas di PP 35 itu dikatakan demikian. Nah, beruntungnya Alhamdulillah ternyata di konteks hubungan kerja PKWT, MK memberikan penegasan 5 tahun termasuk perpanjangannya. Artinya dalam konteks penafsiran lebih lanjut, mau PKWT jenis apapun, ya 5 tahun maksimal dengan perpanjangannya. Namun tidak bisa menjawab mengenai apakah boleh PKWT setahun, 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 sampai 5 kali gitu ya. Nah itu masih dalam konteks legal ketika kita bicara PP 35. Bicara beda dengan 13 2003 yang memang ada syaratnya gitu ya, 2 kali tambah satu dan selanjutnya. Lalu di 57 ayat 1, MK juga memberikan putusan yang mengatakan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat. Nah, tadinya kan tidak ada harus, jadinya dibuat. Tadinya tidak ada harus, lalu dikatakan oleh MK harus dibuat. Jadi ada penekanan di situ mengenai ketentuan 57 ayat 1. Meskipun kalau kita coba kritisi lebih lanjut, sesungguhnya yang hilang dari 57 itu adalah bagaimana dengan perjanjian kerja yang dilakukan tidak secara tertulis, yang dalam praktek barangkali masih terjadi. Kalau kita pakai 57 yang lama, itu kan ada ayat 2 kalau tidak salah, demi hukum menjadi PKWTT ketika tidak tertulis. Nah, ini dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, saya secara pribadi tidak menemukan itu gitu ya, menjawab soal itu. Isu hukum yang begitu seperti apa pada akhirnya. Ini jadi catatan penting yang barangkali bisa jadi solusi ketika masing-masing pekerja atau SP bikin kaidah hukum otonom di perusahaan masing-masing bisa jadi dilengkapi soal ini. Lalu mengenai pasal 64. Nah, dalam pasal 64 itu MK menegaskan sesungguhnya dalam konteks pemerintah ayat 2. Nah, pemerintah itu siapa? Menteri. Ya, menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Artinya apa? Ini ada konsekuensi lanjutan nih yang barangkali bisa diadvokasi bersama oleh stakeholder perburuhan, SP, asosiasi pengusaha gitu ya dan lain-lainnya untuk bisa mengawal barangkali bagaimana peraturan menteri dalam konteks penetapan pelaksanaan pekerjaan yang memang bisa dialihdayakan. Artinya ada amanat nih melalui putusan MK Menteri gitu ya. Nah ini jadi konsekuensi lainnya. Saya lanjut berikutnya di pasal 79 ayat 2. Nah ini memang yang hilang ya. Ya yang dikatakan 2 hari untuk 5 hari kerja itu kagak ada di undang-undang ya. Pak MK akhirnya melengkapi. 79 ayat 5 itu ya menambahkan istilah dapat kira-kira begitu. Menghilangkan istilah dapat. Lalu saya lanjut-lanjut saja biar bisa kita diskusi. 88 ayat 1 ini masuk ke isu pengupahan ya. Jadi MK mengatakan 88 ayat 1 ini pertimbangan MK lagi-lagi saya buat warna lebih nyala gitu ya. Menekankan mengenai bagaimana pemaknaan secara konstitusional pasal 88 ayat 1. MK mengatakan termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan selanjutnya. Nah, ini MK memberikan penekanan soal itu. Begitu juga di 88 ayat 2, yang MK memberikan penekanan mengenai pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan, bagaimana konteksnya dikatakan oleh MK dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Nah, ini lagi-lagi ada norma yang dimasukkan oleh MK. Dewan Pengupahan Daerah di dalamnya ada unsur pemerintah daerah dan dalam perumusan kebijakan pengupahan. Nah, ini barangkali bisa menjadi referensi bagi pemerintah pusat. Kira-kira begitu MK mengatakan demikian. Nah, ini menjadi hal yang bisa ditindaklanjuti oleh kita semua. Namun dalam konteks ini dominan menjadi Dewan Pengupahan Daerah. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Dewan Pengupahan Daerah bisa memaksimalkan momen yang kira-kira kritis dalam konteks penetapan upah minimum maupun sektoral.
Begitu pula 88 ayat 3. Kebijakan pengupahan sebagaimana ayat 2 meliputi. Nah, dia fokus ke struktur dan skala upah. Apa itu struktur skala upah dikatakan MK? Yang proporsional. Kalau tidak salah ini balik ke logika redaksional di 13 2003. Namun demikian, MK juga memberikan penekanan secara pemaknaan proporsional itu apa. Ini sengaja saya masukin biar kita sama-sama baca dan tidak menafsirkan lagi. Arti penting dalam pemberian imbalan dari pengusaha kepada pekerja buruh. Ini maksudnya. Terus imbalan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas dalam menetapkan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Dan sebagai pedoman dalam penetapan upah, sehingga terdapat kepastian upah bagi pekerja. Serta, nah ini menarik nih poinnya nih, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan sebagaimana esensi penjelasan pasal 52, pasal 92. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kira-kira begitu memaknai putusan MK di menguji yang pasal 88 ayat 3 huruf B. Nah, ini 88C juga MK menegaskan memberikan kewenangan baru kepada gubernur. Ya, kalau saya katakan mengembalikan kembali kewenangan gubernur yang dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu apa? Penetapan upah minimum sektoral. Nah, MK mengatakan begini. Nah, ini jadi PR bersama yang bisa di follow up di masa-masa kritis penetapan upah minimum. Karena ketika bicara putusan MK, dia berlaku erga omnes, tadi diklirkan oleh Pak Hermawanto, termasuk juga mengikat seluruh warga negara, gitu ya, untuk bisa melaksanakannya dan instansi terkait. Nah, bagaimana caranya? Karena dia tidak bisa eh, dipaksa-paksa, ntar kita bisa diskusikan soal itu. Pasal 88D ayat 2. Nah, ini dikatakan oleh MK khusus bicara soal memaknai indeks tertentu. Apa itu indeks tertentu? MK memberikan definisi. Sorry, ini harusnya dihapus ya. Indeks tertentu merupakan variabel mewakili kontribusi dan seterusnya, kira-kira begitu. Saya nggak perlu ulang, ntar kawan-kawan tinggal cek putusannya lebih lanjut definisinya. Lalu 88F. Nah, ini ada keadaan tertentu nih yang kemudian ditafsirkan oleh MK, diberikan penjelasan lebih lanjut. Apa itu keadaan tertentu? Mencakup bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global yang ditetapkan oleh presiden. Artinya, ketika penetapan upah minimum yang di luar dari formula yang barangkali masih dianggap berlaku gitu ya, maka perubahan formula tersebut harus ada penetapan dulu dari presiden ketika dengan catatan ada bencana alam dan segala macamnya kira-kira begitu tanpa ada penetapan dari presiden tidak bisa formula lainnya kira-kira begitu memaknai. Nah, di pasal 90A juga MK memberikan putusan upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Nah, ini dikatakan upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh di perusahaan. Nah, ini ada tarikan lebih lanjut nih, di mana serikat pekerja serikat buruh juga dilibatkan dalam konteks penetapan upah di atas upah minimum. Yang selama ini secara normanya nggak ada. Begitu juga 92 ayat 1 soal struktur skala upah. Nah, ini yang menarik tafsiran MK. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan jabatan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Nah, ini bagian dari pasal mengenai struktur skala upah yang bisa didiskusikan lebih lanjut dalam pembentukan perjanjian kerja bersama, misalkan begitu. Lalu di pasal 95 bicara soal hak lainnya ini dalam konteks situasi kepailitan ya gitu ya. MK menegaskan hak lainnya dari pekerja buruh sebagai dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditor termasuk kreditor preferred kecuali para kreditor pemegang jaminan kemudahan. Ini persis seperti putusan MK sebelumnya ya yang menyatakan demikian juga. Saya lupa nomor berapa, ntar kawan-kawan bisa mengoreksi juga. Lalu di pasal 98 ayat 1. Nah, ini dikatakan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perusahaan kebijakan, pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan. MK menegaskan Dewan Pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. Artinya apa? Barangkali ini bagian dari koreksi praktik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dewan Pengupahan masih ada, cuman secara nilai, secara kerja-kerja barangkali sudah tereduksi dengan sistem yang sudah ada. Sudah tinggal masukin tuh di Wagib Wagipedia kalau tidak salah begitu ya beberapa tahun belakangan ini. Jadi pada akhirnya nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ketika kita memaknai secara aktif harusnya ada diskursus atau ada diskusi yang lebih dalam mengenai penetapan upah di tiap-tiap daerah.
termasuk dalam hal penetapan upah minimum sektoral. Nah, 151 ayat 3 juga diputus oleh MK. Ini bicara ke isu PHK ya. Memaknai soal dalam hal pekerja buruh telah diberitahu menolak PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit. Nah, MK menyatakan wajib itu dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh. Nah, ini eh, konteksnya seperti itu yang MK tekankan. Nah, ini ada konsekuensi tentu ketika kita memaknai PP 35. Nanti kita cek mengenai prosedur PHK, termasuk prosedur PHK yang tidak perlu pemberitahuan. Nah, itu kan ada konsekuensi lebih lanjut. Dan alhamdulillahnya MK mention soal itu di pertimbangan lainnya. Nanti saya bisa tampilkan soal itu. Dalam hal perundingan bipartit, di pasal 151 ayat 4 ya, sebagai dimaksud pada ayat 3, tidak mendapat kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahap berikutnya, sesuai dengan mekanisme PPHI. Nah, MK menekankan dalam hal perundingan bipartit tidak mendapat kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Ini rasanya persis balik ke nomenklatur 13 2003 ya, mengenai ini. Dan ini penekanan bahwasanya ada frase, ada kata berkekuatan hukum tetap, artinya sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap. Termasuk juga pemberian upah, kalau istilah di praktek pengadilan itu upah proses 157A, kira-kira begitu. Suaranya Nah, ini hilang. gimana, Bung? Oke, saya lanjutin ya. Termasuk mengenai konteks upah proses 157A. Nah, 157A itu dikatakan juga oleh pengusaha, oleh putusan MK, itu ditafsirkan kemudian 151 ayat 1, 57 ayat 1 dan ayat 3, khususnya mengenai ayat 3 ya, memaknai selesainya proses penyelesaian hubungan industrial itu apa sih? Nah, ini MK katakan sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. Artinya ini sebenarnya persis dengan putusan MK sebelumnya, kalau tidak salah putusan nomor 37 tahun 2011, gitu ya. Namun demikian ada singgungan nih, kita bicara soal putusan MK mengenai 37 2011, ada surat-surat edaran Mahkamah Agung yang memang perlu di-matchkan memaknai keberlakuan hukumnya, gitu ya. SEMA 3 2015 kalau tidak salah, gitu ya. Lalu 156 ayat 2 bicara soal uang pesangon sebagai dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. MK mengatakan paling sedikit. Nah, ini ada implikasi yang menurut saya sangat luas implikasinya, termasuk ketika mau membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama gitu ya. Apakah harus sama dengan 13 dengan cipta kerja gitu ya? Ya, selama ini barangkali itu sebagai baseline. Tapi selama ini juga mengatakan itu maksimal gitu gitu. Nah, sekarang MK menyatakan paling sedikit gitu ya. Jadi ini bisa digunakan lebih lanjut dalam konteks relasi perburuan di tiap perusahaan. Nah, sebelum sampai ke akhir, saya mau menyampaikan ada pertimbangan MK lainnya yang bisa kita jadikan referensi dalam konteks relasi perburuhan baik advokasi kebijakan tentunya juga, gitu ya. Pertama, adanya perubahan dalam Undang-Undang 6 2023 harus dibaca dalam satu kesatuan dengan 13 2003 yang masih berlaku. Artinya, Undang-Undang 6 2023 itu tidak menghapus 13 2003. 13 2003 itu masih hidup sepanjang tidak dihapus pasalnya atau normanya di 6 2023. Nah, bagaimana keberlakuan 6 2023 pasca putusan MK saat 168 40 maupun 61 2023 masih tetap berlaku sepanjang yang pasal-pasalnya tidak dihapus atau tidak dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu harus pula memperhatikan masing-masing pertimbangan hukum dan amar putusan MK yang telah beberapa kali menguji 13 2003 ini banyak sekali nih. Sehingga setidaknya untuk menguatkan pelindungan tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja dalam mendukung ekosistem investasi di Indonesia. Mulai 12 2003 itu putusan yang pertama, menguji 13 2003 itu menguji secara formal dan material hampir semua pasal di 13 2003 diuji. Namun yang paling menonjol saat itu adalah mengenai isu pelanggaran berat gitu ya. Lalu juga ada putusan mengenai ahli daya, putusan mengenai PKWT gitu ya. Sampai akhirnya putusan terakhir yang saat ini kita diskusikan. Dan materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Nah, ini menarik nih, MK mengatakan begini.
Karena barangkali dalam konteks permohonan Gekanas yang cukup banyak mendalilkan mengenai keberlakuan PP yang aturan turunan Cipta Kerja yang barangkali materinya itu bukan menjalankan undang-undang. Bahkan materinya itu melahirkan norma baru dalam konteks permohonan Gekanas waktu itu. Misalkan mengenai PHK karena alasan efisiensi. Di Undang-Undang 6 itu nggak dikatakan efisiensi itu bisa macam-macam gitu ya. Efisiensi karena rugi. Tapi di PP 35 itu malah diberikan dua model efisiensi, efisiensi karena rugi sama efisiensi mencegah kerugian. Nah, ini juga jadi catatan penting. Lalu cakupan pendelegasian yang terdapat dalam Undang-Undang 6, di mana segala hal bersifat strategis seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang, bukan dalam peraturan pelaksana. Nah, ini menjadi penting, termasuk konteks dalam relasi perburuhan yang kalau menurut saya secara pribadi tidak tepat ketika dia menatkan dalam tiga model yang menurut saya berbeda. Itu kan ada ketentuan lebih lanjut mengenai aturan PHK karena alasan mendesak, itu diatur dalam pelanggaran yang bersifat mendesak, kalau nggak salah pasal 52 PP 35 itu. Yang di Undang-Undang 6 juga tidak ada sungguhnya ya redaksionalnya mendesak gitu ya. Itu kemudian di PP itu kan dikatakan diatur lebih lanjut dalam peraturan perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Bagi saya tiga model itu berbeda secara muatan. Perjanjian kerja dengan perjanjian kerja bersama berbeda. Secara relasi perburuan timpang perjanjian kerja dan kita bisa survei saja di ruangan ini di antara kita yang pernah tanda tangan perjanjian kerja saat pertama kali masuk kerja, siapa yang berani negosiasi gitu ya. Siapa yang bisa negosiasi draft perjanjian kerja itu yang pada akhirnya ada ketimpangan di situ dan itu masuk juga dalam pertimbangan MK. Namun barangkali itu dimasukkan dalam perjanjian kerja bersama jadi hal yang berbeda itu karena ada diskusinya di sana dengan serikat pekerja. Lalu MK juga mengatakan di bagian pertimbangan lainnya, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh mengatur di luar yang telah ditentukan dalam undang-undang, apalagi bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Nah ini juga secara nggak langsung MK mungkin secara kewenangan nggak bisa menguji, tapi MK memberikan kisi-kisi nih ada problem peraturan pelaksana di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan MK juga mengatakan undang-undang yang baru itu harus dibentuk paling lama 2 tahun dengan catatan pentingnya nih partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. Namun bukan dalam amar ya, beda dengan putusan 91 norma pasal 153 nih yang selanjutnya dan segala macam norma-norma itu pengaturannya tidak beserta penjelasannya pasal 52 beserta penjelasannya terkait dengan audit pasal 55 dan selanjutnya dan pasal 58 PP 35 pengaturan tidak dilakukan secara sistematis sehingga menyulitkan untuk mensinkronkan antara norma yang dihapus dan yang masih tetap berlaku dalam pasal 81. Jadi ada problem di undang-undang yang diputus sama MK namun keberlakuannya masih ada di PP turunannya dalam ini P35 gitu ya. MK perlu menyatakan perlu disinkronkan dalam suatu undang-undang yang baru. Dan MK juga mengatakan Mahkamah mendapatkan fakta sejumlah peraturan pemerintah dibuat tanpa mendapat delegasi dari Undang-Undang 6. Tadi saya sampaikan sebelumnya. Dan itu bisa kita ceritakan lebih lanjut apa saja yang tidak ada delegasi jadi problem. Dan terdapat banyak materi dalam peraturan pemerintah yang jika diletakkan dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan merupakan materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Jadi bedakan dengan materi undang-undang maupun materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Bahkan MK memberikan contoh, misalkan materi yang berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban warga negara, nih saya ulangi, berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban negara, inkaso dan kewajiban pekerja buruh, dan pemberi kerja atau pengusaha, padahal merujuk pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pembatasan hanya dapat dilakukan dengan produk hukum berupa undang-undang. Jadi tidak bisa dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Gitu. Nah, bagaimana tindak lanjutnya secara kita secara umum sebagai usulan dan ataupun sebagai diskursus tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Pertama, kita sama-sama paham kekuatan mengikat putusan MK tidak seperti kalau kita sidang di PHI misalkan terkait dengan ketidakmauan pihak yang kalah misalkan bisa disita asetnya dan segala macam. Nah, putusan MK itu mirip dengan barangkali ya kalau saya analogikan dengan putusan kerja kembali karena sifatnya norma itu ya. Nah, norma yang dilahirkan oleh MK ataupun norma dari putusan di PHI gitu ya, memerintahkan kepada kerja kembali. Itu kan belum bisa kita pahami bagaimana model eksekusinya gitu ya. Tentu ada solusi lainnya ya, kita bisa diskusikan soal itu. Cuman memang secara norma MK nggak bisa mengeksekusi. Bahkan
dalam konteks MK kita pun tidak ada mekanisme komplain warga negara terhadap putusan MK yang nggak dijalankan oleh aparat negara ataupun pihak yang memang berkaitan gitu ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi negara lain kan ketika sudah putus nggak dilaksanakan, warga negara bisa komplain ke MK. Ada istilahnya itu constitutional complaint. Ini sudah diputus sama putusan MK ini kok nggak dijalankan sama si Anu, sama si Amantri ini, sama si pejabat ini kira-kira begitu. Jadi warga negara bisa komplain. Nah, kita nggak punya kewenangan itu Mahkamah Konstitusinya berdasarkan limitasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dan yang menarik sesungguhnya implementasi pihak terkait, penegak hukum maupun stakeholder untuk kita bisa advokasi secara publik. Misalkan instansi ketenagakerjaan ya. Tadi ada kewenangan ya lebih lanjut tuh menteri untuk mengatur gitu ya. Secara atributif bahkan kalau saya memaknainya bukan sekedar delegatif gitu ya. Dan peran Dewan Pengupahan Daerah gitu ya. Yang secara signifikan dimention oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bisa lebih proaktif. Misalkan Dewan Pengupahan Daerah unsur pekerja maupun unsur pemberi kerja memberikan surat kepada Dewan Pengupahan atau kepada Menteri untuk bisa diberikan kesempatan membahas upah minimum maupun upah minimum sektoral. Jadi secara resmi, secara formal mesti dituangkan itu permohonan untuk menindaklanjuti putusan MK, maka dibuat tim untuk membahas upah minimum maupun upah minimum sektoral. Nah, itu bisa dilakukan oleh serikat pekerja, konfederasi, federasi, maupun dewan pengupahan yang sekarang existing ada. Termasuk juga lembaga peradilan. Nah, ini menjadi penting agar kiranya lembaga peradilan juga bisa sama-sama bisa di-mention mengenai putusan MK ini yang pada akhirnya bisa selaras ketika melaksanakan putusan-putusan pengadilan. Saya ambil contoh banyak sema-sema yang barangkali berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. Nah, pertanyaan lebih lanjut ketika tadi ada obstacle, ada hal tantangan untuk bikin undang-undang lama, kenapa tidak misalkan dari serikat pekerja maupun pengusaha, asosiasi pengusaha, bikin kajian atau memberikan rekomendasi kepada lembaga peradilan untuk memberikan solusi awal nih, sepanjang prosesnya belum jadi undang-undang, bagaimana lembaga peradilan menyikapi ini? Apakah bisa dibikin SEMA atau bisa dibikin PERMA, peraturan Mahkamah Agung gitu ya? Agar nantinya bisa ada keadilan dan penerapan hukum secara konstitusional itu berjalan tanpa harus nunggu regulasi lebih lanjut gitu ya. Di samping juga ketika bicara soal isu hukum otonom, tentu kawan-kawan bisa memaksimalkan ketika membuat perjanjian kerja bersama. Banyak sekali ruang yang bisa digunakan ketika sudah ada putusan MK ini gitu ya. Kalaupun sudah tidak ada putusan MK aja sebenarnya sangat terbuka peluang gitu ya untuk membuat hukum yang secara kualitas maupun kuantitas lebih baik gitu ya. Apakah boleh misalkan memberikan alasan PHK yang tidak diatur dalam undang-undang, tapi diatur hanya di PKB, kawan-kawan misalkan begitu ya. Sepanjang disepakati, kalau saya memaknai sah-sah saja, kira-kira begitu. Apakah boleh memberikan pesangon, kompensasi penghargaan masa kerja jauh lebih tinggi daripada undang-undang? Tentu boleh gitu ya. Atau jauh yang lebih menarik misalkan, out of the box nih ya, sebagai usulan liar misalkan gitu. Untuk perselisihan yang tidak tercapai kesepakatan di level bipartit, maka perselisihan PHK-nya dianggap selesai dan final sampai putusan PHI tingkat satu kira-kira begitu dibuat dalam PKB. Menurut saya sah-sah saja dilakukan itu sehingga pada akhirnya ada kesepakatan yang barangkali secara kualitas dan kuantitas jauh lebih baik daripada undang-undang. Apalagi sudah ada norma baru, ada penegasan norma yang keliru menurut MK yang barangkali bisa dimaksimalkan ketika pembentukan PKB. Isu alidaya, isu PKWT, isu PHK kan sudah dimasukkan dalam putusan MK tersebut. Saya kira itu saja sebagai pengantar diskusi awalnya. Barangkali ada yang salah mohon dikoreksi dan nanti bisa dilengkapi oleh rekan-rekan lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.